Untuk padepokan kita nyatakan ditutup. Kita izin untuk berada di tempat ini karena di luar ada yang menantang kita. Kita tantangkan cuma yang punya ilmu sandat. Kalau punya ilmu sandat mau nyandat kita ya silahkan, kan begitu. Saya malah nggak tahu dia mau ke Jakarta ternyata. Ya makanya saya kan nggak suka di drama-dramain kayak gini nih. Dari awal tuh pembuktian, siapa yang salah udah terbukti salah. Saya sekarang ingin menyampaikan ke Marcel, kalau tidak ada itikat baik, kalau tidak ada tabayun pertemuan dengan saya, menyampaikan apa masalahnya, maka masalah ini akan lanjut ke jalur hukum. Sampai saat ini tidak pernah ada karena deliknya nggak masuk juga ke pasal. Ya kan siapapun bisa membuat laporan, ya kan. Ya siapapun di dunia ini juga bebas buat laporan. Tapi kan polisi selidiki lagi nanti masuk nggak deliknya. Ketika masuk ke pasal baru dikasih surat panggilan. Sampai saat ini tidak ada surat panggilan sama sekali dari polisi. Dan itu berarti ya laporannya ya tidak masuk delik alias dipaksakan doang. Berawal dari ingin membela kebenaran satu sama lain hingga berujung konflik. Hal inilah nampaknya yang menimbulkan adanya babak baru dalam perseteruan antara Gus Samsudin dengan Marcel Radival. Keberadaan Gus Samsudin yang kini sedang berada di Jakarta ternyata memiliki sebuah tujuan khusus untuk mengusut tuntas sosok pesulap merah yang telah merugikan dirinya, hingga menimbulkan aksi demo masyarakat Blitar di depan padepokan miliknya hingga kini resmi ditutup oleh aparat setempat. Lantas, hal apa yang akan dilakukan Gus Samsudin terhadap pesulap merah? Sering mendapatkan ancaman serta dilaporkan ke pihak berwajib, kini pesulap merah pun akhirnya buka suara terkait adanya ancaman-ancaman hingga teror pada dirinya. Pengakuan mengejutkan juga dituturkan oleh sang pesulap merah, yang mana dirinya ternyata pernah beberapa kali dilaporkan oleh beberapa oknum yang mengaku dukun atas aksinya yang menjatuhkan profesi dukun jauh sebelum dirinya kini viral. Namun, semua itu kandas dan tidak ada satupun yang berhasil meredam aksinya membongkar trik perdukunan. Lantas, akankah kali ini Marcel akan kembali lolos dari pasal pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh kelompok yang menamai mereka Persatuan Dukun se-Indonesia? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perseteruan yang semakin memanas antara Gus Samsudin dengan Marcel Radival atau yang biasa dikenal dengan julukan pesulap merah kini nampaknya turut mengutas babak baru. Dengan hadirnya Gus Samsudin yang diketahui sedang berada di Jakarta, kini hal itu ternyata memiliki alasan tersendiri bagi sang paranormal yang kini tengah menginjakan kaki di ibu kota. Dan dalam tujuannya, Gus Samsudin nampaknya tengah mencari sang pesulap merah guna mengusut perlakuan dari beberapa pihak yang membuat padepokan yang didirikannya hingga didemo dan terpaksa harus ditutup oleh pemerintah setempat. Lantas, mengungsinya Gus Samsudin ke Jakarta guna menuntut keadilan, hal apa yang akan dituntut oleh Gus Samsudin terhadap pesulap merah?
kita dan berdasarkan semuanya mempertimbangkan video Padepokan Sufi Padepokan Pakuran Sufi Warga Pribadi untuk Padepokan kita nyatakan ditutup. Rame. Saya izin untuk berada di tempat ini karena di luar ada yang menantang kita. Kita tantangkan cuma yang punya ilmu sandat. Kalau punya ilmu sandat mau menyandat kita ya silahkan kan begitu. Karena kita ini memberantas dan juga melawan dukun-dukun santet dan juga dukun-dukun pengganda uang maupun dukun-dukun yang melakukan penipuan yang merugikan masyarakat. Itulah yang kita berantas. Gak ada, karena sebelum dia ke Jakarta pernah sempet teleponan sama saya kan. Dia bilang mau mengakui semuanya, mau menjelaskan kenapa pengobatannya pakai trik, mau menjelaskan itu pengobatan pakai triknya tuh itu dia lakukan zaman dulu. Kalau zaman sekarang udah enggak. Bilangnya kayak gitu. Pas sampai Jakarta kok beda lagi omongan ke media. Terus dari tadi nih, dari pagi saya teleponin orangnya enggak diangkat-angkat. Ngomong ke media bilangnya udah nelpon saya. Tapi saya teleponin kagak ngangkat-ngangkat sampai sekarang nih. Dia nelpon kemana coba? Gitu, saya juga nggak tahu tuh dia ngehubungin kemana. Karena kan saya punya nomor pribadinya loh. Saya teleponin nggak ngangkat sampai sekarang. Saya sudah coba untuk menelpon tetapi tidak ada tanggapan. Dan ini kan beritanya sudah sampai di mana-mana begitu. Viralnya sudah sampai kemana-mana. Beliau sudah menuduh saya melakukan penipuan. Saya ingin tahu siapa yang saya tipu. Karena memang backgroundnya saya dengan Bang Marcel ini sebenarnya sudah berbeda. Beliau dari pesulap yang biasa melakukan trik atau tanda kutipnya tipuan untuk hiburan, dan saya dari Al-Hikmah. Saya dari Al-Hikmah. Tentu ini ilmunya sudah berbeda antara pesulap dan Al-Hikmah. Tetapi kalau sampai pesulap ini mengomentari Al-Hikmah dan mengatakan ini penipuan, maka ini pun juga harus dibuktikan. Jadi di sini pun kita harus fair. Yang menuduh siapa, yang harus membuktikan tentu siapa gitu. Yang menuduh tentu harus bisa membuktikan gitu. Ya makanya ya saya pribadi kan kembali lagi udah ngingetin untuk dari awal. Jangan pakai trik-trikan pengobatannya, kontennya kalau emang hiburan atau settingan, bilang ke masyarakat Indonesia hanya sekedar acting, hanya sekedar hiburan, hanya sekedar settingan. Ini kan setiap kontennya dia nggak nulisin itu, tapi di konten lainnya kemarin baru mengakui kontennya semua settingan, hiburan doang. Ya seharusnya ketika dia membuat konten semua videonya tulisin hanya sekedar acting, hiburan, settingan gitu dong. Nah maka dari itu, kalaupun pengobatan kayak tadi diancam-ancam, ya satu-satunya ya tobat lah, biar masyarakat Indonesia juga bisa memahami atau klarifikasi kenapa pengobatannya pakai trik. Kan gitu loh, sesimpel itu sebenarnya. Loh iyalah, dari awal. Ya makanya saya kan nggak suka didrama-dramain kayak gini nih. Dari awal tuh pembuktian, siapa yang salah, udah terbukti salah. Lah ini kan ngomong di media udah ngontak saya, katanya nggak ngerespon. Saya teleponin tidak diangkat. Saya malah nggak tahu dia mau ke Jakarta ternyata. Karena yang udah-udah dari hasil teleponan ya nggak ada niatan dia ke Jakarta pas nelpon saya pada saat itu ya sebelum ke Jakarta. Saya tahu dia mau ke Jakarta dari netizen malah. Bang itu si ini mau ke Jakarta loh. Saya cari tahu mau ngapain? Ternyata diundang TV doang. Bukan untuk pembuktian tujuannya. Ya ini yang saya katakan, beliau kan jelas-jelas seorang kreator YouTube ya. Ya tunjukkanlah kreativitasmu, tunjukkanlah kerjamu, sehingga nanti orang bisa suka kepada kamu. Nggak perlu kamu itu ketika ingin baik harus menjelekkan orang lain. Tidak perlu kamu itu harus menjatuhkan orang lain. Kalau memang ada yang saya lakukan buruk, silakan laporkan saya. Dan saya siap bertanggung jawab, bukan hanya tutup channel. Saya siap masuk penjara kalau saya bersalah, gitu loh. Jadi semuanya itu harus jelas. Sekarang ini kan
Saya yang punya YouTube hanya sekedar YouTube saya itu nama channelnya Padepokan Rujak Sejati. Yang subscribe-nya cuma 1,6 lah. Dan sana minta bantuan orang yang subscribe-nya 20 juta. Ya nggak imbang. Terkait ancaman teror hingga laporan polisi yang ditujukan sejumlah pihak terhadapnya, ternyata sebelum viralnya sang pesulap merah membuka kedok trik praktek perdukunan hingga dilaporkan oleh perkumpulan yang menyebut dirinya Persatuan Dukun se-Indonesia, nyatanya ada fakta menarik yang terungkap bahwa dirinya nyatanya pernah dilaporkan oleh sejumlah pihak atas tuduhan yang sama. Namun semuanya kandas. Lantas, akankah kali ini Marcel akan terjerat pasal pencemaran nama baik karena menyebut nama dalam aksi pembongkaran trik perdukunan yang ia pertontonkan di media sosial? Maka di dalam organisasi Persatuan Dukun ini, ya namanya organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat Paranormal, Hipnoterapi dan Dukun Indonesia. Ini lembaga ini telah merangkum semua untuk memperbaiki kinerja dukun-dukun atau supranatural tadi, gitu loh. Termasuk dukun pijat, dukun beranak dan lain. Ini semua diinikan oleh mereka gitu. Ada persatuannya dan ini legal oleh pemerintah. Ini legal gitu. Pemerintah tuh melegalkan dukun di Indonesia. Makanya ketika saudara Marcel bilang dukun itu kerjaannya dukun cabul, hanya perbuatan cabul dan tipu, ini akan melanggar undang-undang gitu loh, khususnya undang-undang ITE. Nggak pernah ada, sampai saat ini tidak pernah ada karena deliknya nggak masuk juga ke pasal. Ya kan siapapun bisa membuat laporan, ya kan. Ya siapapun di dunia ini juga bebas buat laporan. Tapi kan polisi selidiki lagi nanti masuk nggak deliknya. Ketika masuk ke pasal baru dikasih surat panggilan. Sampai saat ini tidak ada surat panggilan sama sekali dari polisi. Dan itu berarti ya laporannya ya tidak masuk delik alias dipaksakan doang. Dukun dilindungi undang-undang tuh undang-undang yang mana yang melindungi? Bahkan di pasal 545, catat ini ya, pasal 545 sampai 547 itu pelarangan tentang perdukunan. Lihat sendiri, cek di media sosial ya teman-teman yang nggak tahu pasal 545 KUHP, pasal 546 KUHP dan pasal 547 KUHP itu pelarangan tentang praktek perdukunan. Seperti jual jimat, bawa jimat ketika jadi saksi dan sebagainya, kayak ngeramal itu dilarang loh di Indonesia. Cek sendiri kalau nggak percaya. Seperti saudara pesulap merah ini juga salah satu orang yang akan menjadi target daripada undang-undang tersebut karena deliknya masuk gitu. Kalau seandainya si pesulap merah ini berbicara bahwa hak saya untuk mengkoreksi semua dukun-dukun yang ada, lah haknya apa? Legal standingnya apa? Locus standingnya apa? Gitu loh. Legal standing ada hak dia untuk mempermasalahkan masalah itu apa? Apakah dia seorang pesulap? Kan belum juga. Dia juga tidak tercatat dalam lembar negara sebagai pesulap. Kalau tanggapan saya kenapa dilaporin, mungkin Allah Azza wa Jalla ingin memperlihatkan kalau dukun itu tidak bisa dipercaya. Ya buktinya kalau dukun bermasalah ke polisi, bukan ke pakai main dukun ya. Kan Allah mau memperlihatkan itu. Mereka kalau nggak salah saya baca mereka melaporkan itu karena ngakunya jobnya sepi. Nah ini kan membuktikan bahwa dukun nggak ada tuh bisa penglaris persugihan. Kalau dukun bisa penglaris, kenapa mereka keluar-keluar ketika jobnya sepi? Pakai aja penglaris harusnya. Iya kan? Kalau misalkan ada ilmu penglaris beneran. Nah, itu mungkin Allah Azza wa Jalla lewat kejadian ini ingin memperlihatkan bahwa sebenarnya dukun adalah manusia biasa. Maka dari itu jangan percaya dukun. Percayanya adalah Allah Azza wa Jalla, percaya kembali ke agama masing-masing dan Tuhan masing-masing. Kalau pihak kepolisian ya, khususnya Polres Jakarta Selatan, saya rasa dia akan melakukan proses penyidikan, ada tahap-tahapnya kan. Ada P1, P2, P3, P4 sampai mengeluarkan sprindik dan lain-lain kan. Itu kita tunggu aja kepolisian sejauh mana dia menyelami atau menyelidiki pemilik akun siapa Marcel Radival 1 dan Marcel Radival, itu aja. Saya sekarang ingin menyampaikan ke Marcel, kalau tidak ada itikat baik, kalau tidak ada tabayun pertemuan dengan saya, menyampaikan apa masalahnya, maka masalah ini akan lanjut ke jalur hukum. Dan ini sudah berjalan di jalur hukum. Maka ini harus benar-benar ditegaskan. Sebab opininya sudah
banyak dan mengakibatkan banyak masalah di luar. Kalau saya sendiri sebenarnya tidak masalah ya, saya mau dihina, saya mau dicaci, mau dibully. Menurut saya kita itu kelihatan baik hanya karena Allah itu menutupi aib-aib kita. Kita ini kalau dibuka jeleknya nggak ada yang baik. Kalau saya dikatakan buruk ya nggak apa-apa lah, hikmah buat saya. Konflik yang terjadi antara Gus Samsudin dengan Marcel Radival ternyata tidak hanya menimbulkan adanya kontroversi yang terjadi di dalam perseteruan keduanya. Dan kali ini, perseteruan keduanya pun justru menimbulkan beragam respon netizen, mulai dari tantangan terbuka dari sejumlah paranormal yang memamerkan kesaktiannya di sosial media, hingga meme parodi pun turut menghiasi dalam perselisihan yang terjadi antara Gus Samsudin dengan sang pesulap merah. Setelah mengetahui adanya hal tersebut, Marcel Radival sang pesulap merah pun turut memberikan respon melihat adanya aksi tersebut. Lalu, seperti apakah respon Marcel melihat hal itu? Wahai para gaib, seorang makhluk yang bernama Marcel Radival, dia merendahkan dukun. Untuk lo pesulap merah ya, jangan gentar, jangan takut ya. Biarin mereka dukun-dukun yang mengatasnamakan santri mencela Anda. Lo jangan gentar, terus bela kebenaran, oke? Dan lo ya yang mengaku-ngaku santri, mengaku-ngaku lo kiai ataupun gus gitu, lo tuh mesantren ya untuk urusan nanti lo akhirat, goblok. Nah, ini parah nih. Tenang. Kita mempunyai Lord Warus, pemberantas dukun. Dia memberantas dukun yang berkedok ulama. Bisa jadi dia adalah seorang ulama yang berkedok sebagai pesulap yang memberantas dukun yang berkedok sebagai ulama. Tapi sehebat-hebatnya pesulap merah yang ini, yang hanya bisa menghilangkan satu persatu perdukunan, tetap yang hebat itu pesulap merah yang penuh bisa menghilangkan satu persatu koruptor. Kalau ancaman saya nggak tahu ya, nggak terlalu memperlihatkan, nggak terlalu ngelihat karena saking banyaknya orang masyarakat Indonesia yang mensupport saya mungkin ya. Jadi nggak kebaca juga DM dan yang kayak gitu-gitu. Karena ketindih sama yang mensupport sih. Ya kalau saya mah kalau mau nyantet bilang-bilang biar saya kasih fotonya yang gayanya bagus. Karena kemarin tuh, aduh gayanya masa lagi kayak gini dong. Biar bagus gitu loh. Kalau mau viral, aneh aja. Kalau takut mah enggak lah, karena saya lebih percaya 100% perlindungan Allah itu yang terbaik. Jadi bukan sihir, bukan apapun itulah. Jadi tetap perlindungan Allah itu yang terbaik. Jadi yang mengatur segalanya ya Allah Azza wa Jalla gitu. Bukan hal-hal yang kayak gitu. Itu soalnya yang kayak gitu-gitu udah banyak dari dulu. Dulu ada juga tuh yang katanya pemburu hantu ngakunya kebal tembak. Tapi nyatanya pas dia akhirnya pembuktian buat video, dar nembak kakinya sendiri, bolong, berdarah. Lah, yang kayak gitu-gitu kan sebenarnya kayak dulu pas sebelum saya ketemu sama pemburu hantu itu ya, itu kan saya udah berusaha untuk ngatur izin ke polisi-polisi. Boleh nggak nih saya minjem pistol polisi untuk saya tembakin ke mereka. Nyatanya di Indonesia nggak boleh. Jadi yang kayak gitu-gitu tuh nggak bakal diizinin juga sama hukum Indonesia. Mereka menggiring opini untuk seolah-olah saya takut. Padahal hukum Indonesia tidak membolehkan penggunaan airsoft gun, penggunaan air gun, ataupun penggunaan senjata api untuk ditembakkan ke manusia secara sengaja. Itu nggak boleh. Jadi yang kayak gitu-gitu ya saya diemin aja lah. Mungkin memang dia lagi nyari panggung aja. Selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Cam In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.